Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi walau dimanapun berada. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan kemerdekaan ini. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan secara khusus diambil di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sehingga 9. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 3 ayat yang pertama sehingga ke-9. Dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Begini bunyi firman Tuhan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari dan renungkan pada minggu ini yaitu menjadi rakan sekerja Allah. Sekali lagi, menjadi rakan sekerja Allah. Pertanyaannya, siapakah itu rakan sekerja Allah? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah rakan sekerja Allah itu? Yaitu kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di mana Allah mau supaya kita
bersama-sama, bekerja bersama, melayani bersama, memberitakan firman Tuhan bersama, mengisytiharkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar sebagai rekan sekerja Allah. Dalam gereja kita ada namanya Exco, EJKP, pendeta tumpuk, pastor atau gembala, EJKG, dan juga jemaat. Nah, semuanya ini merupakan rekan sekerja Allah di dalam pelayanan, di dalam gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan yang sudah kita baca, Paulus menyatakan bahwa dia dan Apolos merupakan rekan sekerja dalam Tuhan. Jadi tema kita menjadi rekan sekerja Allah. Lalu bagaimana saya dan saudara boleh menjadi rekan sekerja Allah yang baik dan memberkati? Yaitu yang pertama, menjadi rekan sekerja Allah yang baik dan memberkati harus tidak menyimpan sikap iri hati dan perselisihan yang merosakkan pelayanan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca menyatakan bahwa jemaat Korintus masih lagi belum dewasa secara rohani. Kenapa mereka dikatakan belum dewasa? Karena di dalam jemaat Korintus masih terdapat sikap iri hati dan perselisihan yang masih belum diselesaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya kita semua menyadari bahwa iri hati dan perselisihan bukan hanya merosakkan pelayanan, tetapi juga sesuatu yang tidak baik dan berdosa di hadapan Tuhan. Kita semua tahu peristiwa Kain membunuh Habel. Pertanyaannya, kenapa Kain membunuh Habel? Sebab persembahan Habel diterima oleh Allah, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Lalu karena perasaan iri hati, karena persembahannya tidak diterima, lalu mengambil keputusan untuk membunuh adiknya sendiri. Perselisihan dan iri hati kita dapat lihat kesannya sangat buruk. Sebab itu di dalam Hukum 10 Tuhan memberikan peringatan bahwa jangan mengingini rumah, istri, atau apapun kepunyaan orang lain. Karena sikap yang iri hati seperti ini sesuatu yang tidak baik dan merosakkan kesatuan dan pelayanan kita. Yang kedua, menjadi rekan sekerja Allah harus bersatu dan tidak hidup berpuak-puak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu masalah serius jemaat Korintus adalah mereka hidup berpuak-puak. Mereka mengaku menyatakan bahwa ada di antara mereka dari golongan Paulus, dan ada juga yang mengaku mereka dari golongan Apolos. Karena hidup berpuak-puak itu merosakkan gereja, sebab itu dalam perikop ini Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Korintus tidak hidup berpuak-puak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita pasti tahu dan sadar bahwa hidup berpuak-puak bukan hanya menggembirakan iblis, tetapi merusakkan gereja. Dan kita tahu kesannya tidak baik dalam gereja dan persekutuan. Karena itu kita sebagai orang percaya patut menyatakan, patut memiliki kesatuan di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan kita akan terus bertumbuh dan menjadi berkat. Dalam Markus 3 ayat 24 sampai 25, kita dapat melihat firman Tuhan berbunyi, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan suatu rumah tangga yang terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kita tahu ini merupakan jawaban Yesus terhadap tuduhan bahwa Yesus diberikan kuasa oleh Belzebul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan atau melalui jawaban Tuhan Yesus ini, kita tahu bahwa ketidaksatuan itu merosakkan sesuatu kumpulan. Yang ketiga, menjadi rekan sekerja Allah yang baik, kita harus menjaga hubungan sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop firman Tuhan ini, sebenarnya Paulus dan Apolos tidak ada masalah. Mereka mempunyai hubungan yang baik. Masalahnya adalah jemaat Korintus itu sendiri yang hidup berpuak-puak, yang lebih mengagungkan satu pemimpin dan pemimpin yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai rekan sekerja Allah, penting sekali untuk kita memelihara, untuk kita menjaga hubungan kita supaya sentiasa baik. Dan pastinya hubungan yang baik itu akan memberkati orang lain, akan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat menjaga hubungan yang baik, kita sebagai rekan sekerja harus sentiasa berpikiran positif dan tidak buruk sangka. Ada sebuah kereta yang meletakkan atau melekatkan tulisan dengan slogan yang berbunyi, jika Anda masuk neraka, jangan salahkan Yesus. Saudara, slogan ini bertujuan untuk menginjil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya sekarang bukan waktu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berpecah belah, hidup berpuak-puak. Bukan juga waktunya untuk kita iri hati dan saling menjatuhkan sebagai satu atau sebagai rekan sekerja Allah. Tetapi kita sebagai rekan sekerja Allah perlu bersatu memberitakan firman Tuhan, menyatakan Yesus kepada dunia sesuai dengan panggilan kita, yaitu sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa menjadi rekan sekerja Allah yang baik, maka kita perlu memiliki sikap yang tidak iri hati dan juga tidak berpecah belah, dan menjaga, memelihara hubungan kita supaya sentiasa baik. Mari kita melakukan firman Tuhan ini supaya kita boleh menjadi rekan sekerja Allah yang baik, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan
nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar dan pelajari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur karena Engkaulah yang memberkati kami sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami pelajari, bukan hanya kami boleh mengerti, tetapi kami berdoa supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah ditabur, supaya memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada pergumulan Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan di dalam pekerjaan setiap hari Tuhan berikan kekuatan. Dan biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau bukan hanya memberkati keluarga kami, tetapi memberkati gereja kami dan juga negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.